bagus. Mungkin kita semua eh, mendengar sebuah berita yang sangat mengejutkan publik, di mana berita itu buat saya khususnya, walaupun saya tidak mengenal secara pribadi atau personal, tetapi saya eh, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan artis tersebut, almarhum Vanessa Angel. Saya sangat salut dengan perjuangannya untuk sampai ke titik ini. Hingga pada akhirnya eh, kemarin Allah telah berkehendak lain. Eh, Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan kita doakan semoga almarhum Vanessa Angel dan suaminya diberi tempat yang sebaik-baiknya dan diampuni segala kehilafannya. Baiklah, saya ingin menjawab dari pertanyaan wartawan. Terima kasih untuk Geek Channel. Ada pertanyaannya yang pertama, Bang Umar, apakah sudah memfirasatkan ada artis yang alami musibah? Sebenarnya untuk memfirasatkan artis yang dapat musibah itu sudah sering ya. Pertama, musibah kecelakaan yang terjadi oleh salah satu mantan personal grup eh, Serigala ya kalau nggak salah ya. Ya, bukan Serigala ya. Trio Macan, almarhum Caca, itu saya sudah firasatkan di salah satu feed saya di Instagram ada, dan di konten salah satu artis Indonesia yang namanya Didi King Kong dan mantan manajer Lucinta Luna Jevanga Hilalahi. Di situ saya hadir dan memfirasati tentang peristiwa meninggalnya artis yang tertimpa musibah. Pertanyaan kedua, bisa diceritakan firasat sebelumnya? Mungkin saya lebih ke arah permasalahan atau peristiwa yang terjadi tentang firasat saya tentang artis almarhum Vanessa Angel. Saya pada saat itu melihat story Vanessa di mana dia menggendong anaknya, bermain-main dengan anaknya, dia menunjukkan sifat ibu yang benar-benar bertanggung jawab kepada anaknya. Kalau nggak salah saya tiba-tiba melihat story Vanessa itu diakibatkan pada saat itu saya sedang sholat. Kalau nggak salah hari itu, lupa sih harinya ya, tetapi tanggal 15 Oktober 2020. Saya itu setelah melakukan sholat, saya merasakan sebuah firasat yang kurang bagus setelah melihat story Vanessa Angel tersebut. Pada akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi beliau, tetapi saya ingin menyampaikan sebuah atau memberikan sebuah firasat atau nasihat, hanya saya bingung harus bermula dari mana. Mengapa? Karena takutnya Mbak Vanessa tersinggung dengan kata-kata saya, atau Mbak Vanessa marah dengan saya, apalagi sekarang kasus-kasus jangan sampai
artis tersebut merasa tersinggung, kan kita bisa dituntut secara hukumnya karena dengan mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga membuat artis tersebut menjadi marah. Tapi saya dengan memberanikan diri ingin memulai kata atau memulai kalimat itu kayak gimana ya? Itu yang saya bingung. Jadi saya memutuskan mencari kalimat yang tepat atau bahasa yang tepat untuk saya menghubungi Vanessa Angel. Maka pada akhirnya saya tulislah pesan dalam bentuk direct message ini ya, mungkin bisa ini tanggal 15 Oktober 2020, kalau nggak salah pada saat itu dini hari, sekitar setelah saya selesai salat tahajud jam 3 subuh kalau nggak salah. Jadi isi DM saya tersebut, saya menuliskan atau memberi semangat dengan tulisan seperti ini. Allah sudah mengampunimu dengan merawat anakmu dan ujian ini. Allah sedang menaikkan derajatmu. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini tanpa salah. Bahagialah dalam keadaan apapun. Saya yakin Allah sedang menunggumu di pintu kesabaran agar Allah berikan kamu kado atas ujianmu hari ini. Semangat ya Mbak Vanessa. Bahagialah dengan keluarga kecilmu dan semoga Allah melindungi keluarga kecilmu. Amin. Saya menulis bahasa itu ingin menunggu respon dari Mbak Vanessa, berharap banyak untuk bisa membaca atau merespon DM saya tersebut agar saya bisa menjelaskan secara detail. Sehingga saya di sini menuliskan kata ujian, kemudian saya memberi semangat, tiba-tiba mungkin dalam kalimat saya ini akan menimbulkan pertanyaan mengapa saya harus mengeluarkan segmen ini menghubungi Mbak Vanessa dengan isi DM seperti ini. Tujuan saya agar Mbak Vanessa bisa merespon saya. Kalau beliau berkenan merespon saat itu, mungkin saya bisa menjelaskan secara detail mengapa saya mengisi atau bukan mengisi ya, menulis kalimat-kalimat seperti itu dan menghubungi Mbak Vanessa. Tapi mungkin dikarenakan Mbak Vanessa seorang artis public figure yang sangat terkenal juga di Indonesia, memiliki banyak jutaan follower, tentunya mungkin isi chat tersebut tenggelam diakibatkan terlalu saking banyaknya DM-DM yang masuk. Sekarang saya menjawab lagi pertanyaan dari di channel. Firasatnya selalu terbukti, terutama peristiwa yang dialami oleh artis dan selalu mengingatkan kenapa. Sebenarnya banyak ya artis-artis Indonesia yang sudah saya DM, tetapi hanya beberapa orang yang sangat merespon dengan baik, dan ada juga artis yang tidak merespon. Saya menghubungi juga salah satu presenter terkenal di Indonesia yang ternama, memiliki juga PH, memiliki yang dikenal dengan Sultan. Ada satu yang memiliki podcast yang sangat unggul, yang sangat diminati banyak orang. Tapi mungkin buat mereka itu adalah masalah kecil, tapi buat saya yang namanya kita sebagai seorang firasat ini ya, memiliki niat baik untuk memberi informasi sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi saya bukan seorang peramal ya, tetapi saya seorang firasat di mana semua orang memiliki naluri atau firasat itu sendiri diakibatkan kepekaan seseorang dengan di sekelilingnya atau di sekitarnya. Sehingga saya memutuskan menghubungi artis-artis tersebut. Walaupun masalah yang nggak terlalu berat, setidaknya saya berniat
untuk memberitahu walaupun itu terjadi, tetapi pada akhirnya semua sudah terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Eee, Kalau berhubungan dengan Mbak Vanessa, saya merasakan sebuah, peristiwa yang sangat tidak enak, di mana firasat saya itu, memiliki firasat tentang, perasaan saya kehilangan seseorang. Contohnya, saya sudah kehilangan seorang ayah, orang-orang yang saya kasihi. Saya, merasakan, perasaan, di mana saya memiliki firasat, "Oh, ayah saya akan pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya." Dan perasaan dan firasat seperti itu saya, merasakan juga pada artis Vanessa Angel ketika beliau memposting, kebersamaan dengan keluarganya, karena saya salah satu pengikutnya juga ya di Instagram. Tiba-tiba saya, sedih, menangis, dan saya mempelajari ini firasat tentang apa ya. Nah, pada akhirnya dalam firasat saya itu tergambarkan sebuah potongan-potongan tentang peristiwa, walaupun tidak secara detail, tetapi potongan-potongan itu sudah memberikan sebuah makna tentang peristiwa yang akan terjadi. Sehingga saya memberanikan diri menghubungi Mbak Vanessa dengan isi, DM seperti itu. Karena saya berharap banget ya agar bisa dibaca, karena ketakutan saya itu sangat besar sekali. Sehingga di akhir chat itu saya mengatakan bahwa semoga Allah selalu melindungi keluarga kecilmu, karena saya merasakan sebuah kehilangan yang sangat besar yang akan terjadi, eh, pada almarhum Vanessa Angel. Saya tentunya sebagai seorang firasator sangat bersedih, tidak bisa membantu apa-apa. Ternyata itu semua menyadarkan saya bahwa saya hanyalah seorang manusia biasa yang tidak akan mampu merubah keadaan apapun jika Tuhan sudah berkehendak. Pertanyaan berikutnya, yang dirasakan almarhum Vanessa Angel setelah kejadian atau terawangnya ada pesan dan lain-lain. Yang dirasakannya saya nggak tahu ya, karena Mbak Vanessa tidak membaca isi DM saya, jadi saya tidak bisa merasakan apa-apa. Itu kejadian karena kelalaian sang supir atau bagaimana? Kalau menurut saya, firasat saya diakibatkan mungkin seperti akibat kurang fokus ya. Ada faktor di mana faktor itu mengakibatkan sebuah kecelakaan yang tragis seperti ini. Tetapi saya tidak bisa bercerita terlalu jauh, biarlah itu menjadi pihak kepolisian untuk menelusuri kasus ini dan menyelidiki secara baik-baik dan secara cermat dan teliti. Dan saya juga tidak ingin gegabah untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang menggiring opini. Tapi semoga peristiwa yang terjadi pada almarhum Vanessa Angel dan suaminya menjadi pelajaran besar buat kita. Artinya ketika kita melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh, hendaklah kita berbanyak berdoa, tidak usah melakukan hal-hal yang merugikan atau keselamatan diri sendiri, seperti berkendara sambil mendengar musik, atau berkendara sambil bernyanyi, atau berkendara sambil menggunakan handphone. Itu adalah salah satu bentuk nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua.
agar kita lebih mawas diri ketika melakukan sebuah perjalanan yang jauh ataupun dekat. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sekali lagi saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya untuk keluarga almarhum Vanessa Angel dan suaminya. Eh, Semoga mereka semua diberi ketabahan dan ketegaran untuk bisa melalui peristiwa ini dengan baik. Dan semoga anak yang ditinggalkan diberi kesehatan dan umur panjang untuk melewati masa-masa selanjutnya. Terima kasih atas wawancaranya, dan saya minta maaf saya tidak bisa bertemu secara langsung diakibatkan situasi pandemi kayak gini, dan sampai berjumpa lagi bersama saya.